Halo everyone, perkenalkan nama saya Puput Mena Putri. Saya mahasiswa gizi semester 2 di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Nah, adanya saya di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi yang saya hormati. Sebelum saya mereview lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih materi yang saya akan review. Nah, materi yang saya akan review itu yaitu konsep dasar sosiologi dalam bidang gizi dan ruang lingkup antropologi. Oke nih, sebelum kita review lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita harus tahu dasarnya dulu nih. Sosioantropologi itu apa sih? Nah, sosiologi antropologi itu ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat dalam sudut pandang keanekaragaman fisik atau kebudayaannya pastinya ya. Itu dasar dalam materi ini. Nah, bahan kajiannya sendiri itu apa sih? Nah, yang pertama, sosio budaya terkait kebiasaan makan dan kesehatannya. Yang kedua, unsur budaya atau norma. Yang ketiga, pranata masyarakat. Nah, itu tuh termasuk pada bahan kajian sosioantropologi. Oke, kita lanjut pada pengertian yang penting juga. Sosiologi itu apa sih? Nah, sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat. Itu intinya, ilmu yang mempelajari masyarakat. Contohnya nih, timbal balik manusia dengan manusia lainnya, timbal balik kelompok A dengan kelompok lainnya, itu contoh sosiologi. Nah, apa sih pengertian antropologi itu sendiri? Nah, kalau antropologi itu antropologi dengan sosiologi itu sama-sama memiliki persamaan. Objek kajiannya itu manusia atau masyarakat. Yang berbeda itu lebih ke antropologi itu pada kebudayaannya, lebih menjurus pada kebudayaan dalam si masyarakat itu. Kalau sosiologi itu lebih ke kemasyarakatannya. Jadi sudah terlihat kan perbedaannya apa, sosio dan antropologi itu apa. Nah, tadi sudah dibahas sosio itu apa, sosiologi antropologi itu apa, antropologinya sendiri sudah dibahas. Lantas apa sih pengertian antropologi kesehatan itu sendiri? Nah, pengertian antropologi kesehatan itu sendiri yaitu studi tentang pengaruh unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatannya. Itu menurut Sulita Sunworo 1993 kalau nggak salah ya. Nah, dalam materi yang telah dosen pengampu kemarin berikan, saya menangkap ada materi tentang contoh budaya makan itu apa sih? Nah, contoh budaya makan misalnya nih di negara Jepang makan itu kan dengan sumpit ya, kayak makan sushi. Berbeda lah dalam makanan-makanannya juga. Misalnya di Indonesia makanannya misalnya Padang, yang mana kita harus makan dengan tangan. Sama juga di Sunda makan itu pakai tangan. Berbeda juga di negara Amerika yang mana makan itu makan dengan tangan itu merasa sebuah hinaan, kayak gak enak aja gitu kan, yang saya baca gitu ya di Google. Namun berbeda dengan Indonesia, lebih pakai tangan itu sendiri, kayak lebih enak gitu kan. Nah, berbeda juga di negara-negara lainnya gitu. Dalam makanan-makanan juga kan berbeda ya. Contohnya misalnya di negara Indonesia sendiri, misalnya di Jawa makanannya itu lebih manis, di Sunda lebih asin gurih kayak gitu. Contohnya seblak itu sangat viral banget. Yang makan juga bukan Sunda sendiri loh, bukan dari suku Sunda aja, sudah merajalela di budaya-budaya lain juga. Nah, contoh makanan di budaya Jawa misalnya, itu makanannya tuh setahu saya dan riset saya makannya lebih manis, lebih medok gitu ya, si rempah-rempahnya. Terus berbeda juga dengan Padang. Orang Padang itu makanannya
sangat-sangat enak, banyak digemari oleh masyarakat ya, karena mungkin dari bumbunya itu lebih medok gitu ya, lebih gurih, enak, pedas gitu. Itu yang disukai masyarakat, pedas banget. Nah, itu tuh contoh budaya makan gitu, dari makanannya sendiri itu sudah sangat-sangat berbeda, dari cara makannya, dari kesehatannya juga kan. Saya di negara Amerika itu lebih bukan mementingkan lebih tertarik pada junk food atau fast food gitu, yang mana dalam kesehatannya aja itu sudah terlihat lebih sangat membahayakan gitu ya kalau misalnya kita mengkonsumsi lebih banyak junk food atau fast food itu sendiri gitu. Soalnya kan di negara Amerika atau Eropa, Turki kebab misalnya gitu kan, kayak di negara Eropa burger, pasta, nah itu kan dalam kesehatannya juga berbeda ya. Nah, kita lanjut ke sosiologi. Contoh sosiologi itu apa? Contoh sosiologi itu misalnya timbal balik manusia dengan manusia lainnya, timbal balik kelompok dengan kelompok lainnya, timbal balik masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nah, tahu saya, riset saya pada materi SMA dan materi yang telah Ibu berikan, yang saya tangkap itu sosiologi lebih ke kayak misalnya memberantas kemiskinan, terus kayak masalah-masalah gitu loh, kayak gimana caranya Indonesia itu kan sebuah negara yang berkembang ya, belum negara maju gitu. Jadi nah sosiologi itu mempelajari itu tuh, masyarakat itu kan, misalnya memberantas kemiskinan, bagaimana cara pemerintah untuk agar Indonesia tidak ada kemiskinan, misalnya kesetaraan, peran sosial, kedudukan itu dalam sosiologi itu mempelajari itu. Nah, misalnya nih misalnya di Bali, kasta itu mempengaruhi loh. Kalau misalnya kastanya apa gitu, saya kurang paham ke situnya, kita lebih dihargai. Misalnya saya sebagai pejabat lebih dihargai. Nah, itu kedudukan dan peran sosiologi. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan sosiologi dan antropologi itu sendiri. Nah, menurut saya dan saya tangkap dengan riset saya, dengan materi yang Ibu telah berikan, dan di SMA yang sudah saya dengarkan dari guru saya yang kebetulan saya sangat suka dengan materi sosiologi. Nah, perbedaannya itu mungkin tidak ada, mungkin perbedaannya kalau antropologi itu menjurus pada kebudayaannya, kayak musiknya, keanekaragaman budayaannya gitu. Kalau misalnya sosiologi itu lebih ke kemasyarakatan gitu, lebih menjurus pada masyarakatnya itu sendiri. Kalau antropologi itu menjurus pada kebudayaannya gitu. Nah, kalau persamaannya itu mungkin sama-sama memiliki objek penelitian atau objek yang sama, misalnya manusia, objek itu sama gitu, tujuannya juga sama gitu, untuk mempelajari atau ilmu yang mempelajari kemasyarakatan, yang mempelajari objeknya itu manusia gitu. Nah, yang berbeda itu hanya tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu antropologi lebih ke kebudayaannya gitu, sangat menjurus ke kebudayaannya gitu maksud saya. Nah, untuk peran sosiologi itu apa? Jadi peran sosiologi yang saya tangkap dari materi Ibu yaitu yang pertama, dan yang saya research di SMA ya, untuk di Google juga. Nah, peran sosiologi itu yang pertama untuk memecahkan masalah di masyarakat ya, karena dengan kita mempelajari manusia dengan berbeda-beda sifat, dengan kita belajar itu kita akan tahu nih memecahkan masalah itu dengan baik seperti apa gitu. Dan kita juga menyadari bahwa manusia itu memiliki berbeda pendapat, berbeda. Terus untuk pembangunan, untuk perencanaan, dan untuk mungkin itu aja sih yang saya tangkap. Nah, untuk peran antropologinya sendiri apa sih? Menurut saya peran antropologi itu atau kegunaan antropologi itu untuk meningkatkan pengetahuan manusia gitu ya, untuk meningkatkan pengetahuan itu baik secara fisik maupun secara sosiokulturalnya gitu. Itu peran dan kegunaan pada antropologi
dalam ilmu antropologi gitu. Nah, kita lanjut pada ruang lingkup sosiologi dan ruang lingkup antropologi. Kita bahas dulu ruang lingkup sosiologi kali ya. Nah, ruang lingkup sosiologi itu yang saya tangkap itu ada 2. Yang pertama nih, kedudukan dan peran sosial individu dalam kelompok sosial itu sendiri. Nah, yang kedua itu nilai dan norma sosial yang mendasari individu itu melakukan melakukan hubungan sosialnya gitu ya, mendasari perilakunya gitu sih yang saya tangkap. Kalau misalnya ruang lingkup antropologi itu apa? Yang pertama meliputi fisik, sosial, budaya. Nah, antropologi juga tidak hanya ruang lingkupnya ya fisik, sosial, budaya, namun kita juga mempelajari prasejarah manusia, ciri khas manusia, lalu keanekaragaman modernnya gitu ya. Nah, tadi saya sudah mereview beberapa kayak perannya, lalu pengertiannya dan sebagainya lah, sudah banyak yang saya review di sini. Nah, tapi saya lupa nih, apa nih hubungan hubungan antropologi dan gizi. Nah, saya di sini sedikit bahas yang saya tangkap ya. Nah, antropologi itu merupakan hal yang penting nih dalam mempelajari gizi masyarakat. Karena yang menjadi objek dalam gizi itu kan yaitu masyarakat yang memiliki budaya serta keanekaragaman yang berbeda-beda itu sendiri gitu. Jadi yang pasti di sini ada hubungan yang sangat-sangat erat dan sangat-sangat penting ya, karena antropologi itu dengan gizi juga kita dengan logika udah make sense banget, pasti ada hubungan. Tadi saya sudah jelaskan hubungannya seperti itu. Nah, saya sudah ada di akhir menit-menit terakhir. Itu saja yang saya bisa review kembali materi yang Ibu telah berikan, yang saya tangkap dan saya mungkin punya pengetahuan dari pendidikan sebelumnya. Itu yang saya tangkap. Semoga Ibu dapat mengerti apa yang saya review, karena mungkin saya memiliki keterbatasan berbicara yang mungkin belum jelas atau masih putar-putar. Mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan materi yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat lengkap menurut saya, dan Insya Allah banget. Nah, oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.